perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu apa sih gunanya? Gunanya berkembang biak itu supaya tidak punah ya, untuk melestarikan jenisnya, untuk memperbanyak juga. Misalkan hanya ada satu pohon kemudian berkembang biak menjadi banyak. Nah, untuk perkembangbiakan sendiri itu ada berapa macam? Rempeng. Ada 2 macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Untuk perkembangbiakan generatif sendiri dimulai dengan sistem penyerbukan atau melalui secara kawin. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari atau benang sari itu merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan, di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan. Pembuahan sendiri yaitu peleburan serbuk sari dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu nantinya akan menjadi zigot, dan dari zigot itu akan menjadi lembaga. Dari lembaga akan menjadi bakal biji, kemudian dari bakal biji akan menjadi biji, dari biji menjadi bakal buah, lalu menjadi buah. Itu yang akan dan sedangkan biji itu merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan berkembang biak. Nah, untuk selanjutnya macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan secara anemogami. Apa sih penyerbukan secara anemogami? Penyerbukan secara anemogami itu dengan bantuan angin. Contohnya apa? Kalau contohnya jagung, padi, terus kemudian rumput-rumputan, itu berkembang biaknya secara anemogami. Untuk selanjutnya, berkembang biakan secara zoidiogami. Perkembangbiakan secara zoidiogami adalah perkembangbiakan dengan bantuan hewan. Ini ya, sering kita jumpai perkembangbiakan secara hewan. Hewan yang bisa membantu penyerbukan apa saja? Yang pertama ada dari golongan serangga, kemudian kelawar bisa, kemudian burung itu juga bisa. Biasanya terus kemudian contoh bunga yang dilakukan dengan penyerbukan secara zoidiogami, contohnya bunga aster. Ya. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan secara hidrogami. Perkembangbiakan secara hidrogami itu apa? Yaitu perkembangbiakan yang dibantu dengan air. Karena perkembangbiakan dibantu dengan air berarti dilakukan di dalam air ya. Contohnya apa? Yang ada di dalam air? Enceng gondok, kemudian teratai, itu ya. Terus kemudian tanaman itu bisa berkembang biak jika bantuan air, jika tubuh atau bagian-bagian air itu terendam, bagian-bagian tumbuhan itu terendam oleh air. Untuk kemudian apa ini? Antropogami. Untuk perkembangbiakan secara antropogami yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, karena tumbuhan itu sulit untuk melakukan penyerbukan secara alami, jadi dibantu oleh manusia. Contohnya tumbuhan vanili ataupun anggrek. Jika kita mau menghasilkan
beberapa jenis anggrek ulang baru. Untuk selanjutnya jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, untuk penyerbukan sendiri itu adalah berasal dari bunga yang sama. Ini contohnya. Ini dari kepala putik dan benang sari melakukan penyerbukan sendiri dari jenis bunga yang sama. Untuk kemudian penyerbukan silang, berarti kalau penyerbukan silang itu berasal dari tumbuhan lain tetapi yang masih satu jenis. Yang ketiga ada penyerbukan tetangga, berarti serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon, ini dari bunga lain. Kemudian untuk penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Ini serbuk sari menuju ke tumbuhan yang berbeda jenis. Itu adalah jenis-jenis penyerbukan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang ini, tentang bagian-bagian bunga. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Kenapa dikatakan bunga sempurna? Karena bunga ini memiliki komponen-komponen bunga. Jika ada satu komponen atau lebih yang tidak terdapat dalam satu bunga, itu artinya bunga tidak sempurna. Kemudian ini ada bagian-bagian bunga. Ini bagian bunga ini namanya tangkai bunga. Gunanya untuk menopang. Terus yang kemudian ini adalah dasar bunga. Untuk yang selanjutnya ini adalah kelopak bunga. Maaf ya, ini kelopak bunga. Untuk yang selanjutnya ini adalah mahkota bunga. Gunanya untuk menarik perhatian. Ya. Misalkan ada jenis burung yang serangga yang lewat, oh itu bagus. Oh, ini adalah untuk menarik perhatian. Untuk yang selanjutnya ini adalah benang sari, tangkai sari. Ini benang sari. Ini adalah kepala sari. Kepala sari atau alat kelamin jantan. Untuk yang paling atas sendiri ini adalah putik. Putik ini adalah alat kelamin betina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna.